baik semua adik-adik dengarkan namanya. Adipani, Aditya Pratama, Ahmad Nur Ali, Alfian, Amelia, Anandika, Arumi, Astia, Aulia Rizky, Baby Rakono, Bintang Arya, Zaki Amer Tamer, Fahna, Fatma Ika Karina, Len Wahid, Delita Salim, Joan Lima, Carla, Laila, Tina, Anissa Rahma, Naula Alifah, Nurul Alila, Putri Nurul Alifah, Safira, Maya, Yasmin Abidin, Bayu Nisa Silis, ya baik semua perhatian adik-adik, kita akan mulai pembelajaran kita. Semua aktivitas di luar pembelajaran matematika, baik itu handphone apapun itu mohon diturunkan dulu di meja. Nanti misalnya saya juga sudah buka handphone sudah mulai buka. Oke, materi kita hari ini kita akan bahas tentang hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juri. Silakan dicatat. Materi kita hari ini tentang hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juri. Sudut pusat, hubungan sudut pusat, hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juri. Hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juri. Dengar dulu baru tulis. Sudah? Iya, tapi sebelum saya masuk ke pembahasan, semua perhatian depan. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang intinya tentang hubungan sudut pusat, panjang busur dan luas juri, saya ingin tanya ulang tentang apakah kalian masih ingat apa itu sudut pusat, apa itu busur, dan apa itu juri? Ada yang masih ingat apa itu sudut pusat? Kalau ada yang tidak tahu cara mendeskripsikannya, mungkin bisa diilustrasikan di papan, kalian tulis atau gambar. Silakan Bu. Ya. Semua yang lain dengar supaya ini. Ya, sudut pusat, perhatian semua, teman kalian sudah bilang bahwa sudut pusat itu sudut yang dibentuk oleh dua buah jari. Nah, selalu ingat bahwa sudut pusat itu selalu dibentuk oleh dua buah jari. Dia berbeda sama sudut keliling. Kalau sudut keliling itu dia dibentuk oleh tembereng, oleh tali busur. Ya, dua buah tali busur. Nah, selanjutnya tentang busur, ada yang masih ingat busur itu apa? Atau ada yang bisa ilustrasikan busur itu gimana?
AGB. Ya, tidak ada AGB, tapi AB. AB. Ingat ya, kalau busur itu pasti ada tanda lingkungnya di atas. Itu yang namanya dia busur. Nah, selanjutnya, mana yang disebut dengan juring? Pengertiannya dulu lah. B. Ya, ini adalah juring. Ini disebut dengan juring. Nah, jadi pengertian tentang juring itu dia dibentuk oleh atau dibatasi oleh jari-jari dan juga dihubungkan dengan dengan busur. Jadi busur itu kalau itu kan disebut dengan garis lingkung, tapi garis lingkungnya itu terbentuk dari titik-titik pada lingkaran. Karena kan dalam lingkaran itu sudah dibahas juga pada titik. Pada lingkaran itu kan dia semua di titik-titik ini. Tidak terdiri karena dihubungkan terbentuklah sebuah lingkaran. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang utama kita. Kita akan kaji apa sih hubungan dari sudut pusat, panjang busur dan juga luas juring. Sehingga hasilnya itu kita akan dapat rumus cara mencari panjang busur dan juga luas juring. Mohon semua perhatikan di depan. Di sini saya akan gambar 3 lingkaran. Nah, dari 3 lingkaran ini saya akan bagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, misalnya untuk yang lingkaran pertama, ini tanda saja lingkaran pertama, ini lingkaran kedua dan ini lingkaran ketiga. Nah, untuk lingkaran pertama ini dia luas daerah lah. Nah, untuk yang lingkaran kedua itu tentang sudut pusat atau sudut busur lah. Sudut pusat. Dan untuk yang lingkaran ketiga itu dia tentang keliling. Nah, perhatikan, saya sudah jelaskan bahwa dari ketiga lingkaran ini saya akan bagi menjadi 8 bagian. Nah, misalnya untuk lingkaran pertama saya bagi jadi 8 bagian. Maaf ya kalau ya, perhatikan semua depan. Kita akan bahas tentang hubungan sudut pusat, panjang busur dan juga luas juring. Nah, misalkan untuk lingkaran pertama ini kan dia masuk kepada luas daerah atau luas lingkaran. Nah, misalnya jika luas daerahnya ini 80 cm, cm atau cm pangkat 2? Yakin? Kalau luas itu cm atau apa? Centimeter pangkat 2 atau centimeter saja? Centimeter pangkat 2. Nah misalnya nih, perhatikan semua depan. Jika luas lingkaran pertama itu sebesar 80 cm kuadrat, berapakah luas juringnya? Jadi di sini. Nah, jadi di sini. Nah, berapa angkanya di situ? Nah, selanjutnya untuk sudut pusat, saya misalkan bahwa di sudut pusat ini sebesar 360 derajat, dan juga untuk yang lingkaran ketiga untuk kelilingnya itu sebesar 200 cm. Nah, perhatikan. Nah, semua dilihat. Untuk yang pertama, kita fokus dulu untuk yang pertama, yaitu tentang luas lingkarannya. Luas lingkarannya sini kan kita dapat 80 cm. Kalau saya bagi menjadi 8 bagian, maka luas juring yang saya arsir ini berapa? 10 cm. 2. Nah, selanjutnya untuk yang 360 derajat ini merupakan sudut pusat. Kalau saya di sini kan secara keseluruhan 360. Kalau dia dibagi menjadi 8 bagian, berarti di sini berapa? 45 derajat.
derajat. Nah, selanjutnya untuk yang lingkaran ketiga, keliling. Nah, kelilingnya kita dapat 200 cm. Kalau saya bagi menjadi 8 bagian, berarti masing-masing itu berapa? 45. 45, 25 cm. kemudian perhatikan di depan. Dari ini, jadi yang 10 cm ini kita dapat dari 1/8 dari 80 kita dapat 10 cm. Dan untuk 45 derajat itu kita dapat 1/8 dari 360 derajat. Nah, untuk yang 25 cm juga kita dapat dari 1/8 dari 200 cm. Nah, selanjutnya karena kita sudah dapat, kita akan peroleh sebuah perbandingan. Nah, perbandingan ini akan dikaitkan mengenai supaya kalian tahu ada hubungan antara sudut pusat, panjang busur dan juga luas juring. Nah, perhatikan luas juring itu dia berbanding dengan luas lingkaran. Derajat. Nah, di sini kan kita dapat setelah kita bagi menjadi 8 bagian dapatnya 45 derajat. Nah, jadi hubungan antara ini dia memiliki sebuah perbandingan. Jadi sudut pusat berbanding dengan sudut satu kali utara. Nah, yang untuk lingkaran ketiga itu dia berkaitan dengan keliling. Jadi keliling dengan di sini dia ada, kalau dibagi menjadi 8 bagian, di sini merupakan busur. Jadi busur itu dia berbanding dengan keliling lingkaran. Semuanya itu sama dengan 1/8. Ini pemisalan saja, nanti kalian bisa menggunakan pemisalan yang lain juga. Nah, kita dapat bahwa luas juring berbanding dengan luas lingkaran sudut pusat dan berbanding dengan sudut satu putaran bisa besar 360 derajat, dan busur itu berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, kalau supaya ini ya, lihat keliling lingkaran kan ini enggak? Nah, kalau dibagi menjadi 8 bagian, itu kan dia nanti gini. Nah, itu yang ini yang ditanyakan. Ini merupakan busur. Jadi busur itu bagian dari keliling lingkaran. Oke, kita dapat busur berbanding dengan keliling lingkaran. Nah, kita dapat nih bahwa semuanya itu sama. Berarti kita dapat sudut pusat per sudut satu putaran itu sama dengan luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur diper dengan keliling lingkaran. Nah, kita dapat, tapi belum selesai sampai sini. Untuk mendapatkan rumus berapa sih cara mencari luas juring dan juga panjang busur. Nah, ini kan semua kita sudah dapat nih hubungannya, dan juga semua itu sama, bahwa sudut pusat sama dengan sudut satu putaran sama dengan luas juring per luas lingkaran sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Nah, kita misalkan bahwa sudut pusat itu merupakan alfa. Kita misalkan sudut pusat itu merupakan alfa. Jadi di sini kita tulis alfa per sudut satu putaran. Kemarin saya sudah sempat bahas di bagian sudut satu putaran 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Luas lingkaran 2 pi pada
Kemudian panjang busur. Jadi lingkaran masih kan 2 PR. 2 PR. Nah, kita sudah dapat nih yang ini nih. Perhatikan yang ini. Kita sudah dapat. Nah, tujuan akhir kita akan menentukan berapa sih bagaimana cara untuk mencari luas duri dan bagaimana cara untuk mencari panjang busur dari persamaan ini. Ada yang bisa? Kita dapat persamaannya semua gini. Nah, tapi tujuan akhir kita berapa sih bagaimana cara untuk mencari luas duri dan juga panjang busur? Sebenarnya bisa saja kalian menggunakan ini, tapi ini akan ribet. Kalian akan kali-kali silang lagi nanti apa lagi. Jadi nanti saya langsung pisahkan saja supaya kalian lebih paham. Nah, pertama untuk luas duri kita patokan dulu. Misalnya kita cari yang ditanyakan itu adalah sebuah luas duri. Misalnya berarti di sini kita ambil alfa per 360 derajat sama dengan luas duri diper dengan PR kuadrat. Nah, kalau gini kan kalau kalian disuruh cari luas duri berapa, kan luas duri nanti sudah diketahui sudah pusatnya berapa. Nah, jari-jarinya juga sudah diketahui berapa. Nah, nanti kan kalau kalian sudah substitusi semua dalam ini, itu kan kalian akan kesusahan karena kalian harus kali silang dulu entah bagaimana supaya jadi luas duri sama dengan. Nah, supaya memudahkan di sini untuk bisa menjadi luas duri sama dengan itu saya dapat alfa per 360 derajat kali dengan PR. Ada yang tahu kenapa saya bisa dapat itu? Saya sudah sempat jelaskan juga kemarin yang tentang kedua ruas kita kali dengan untuk menjadi luas duri sama dengan. Jadi kedua ruas saya akan kali dengan PR kuadrat. Kalau saya kali PR kuadrat di sini, ini kan dapatnya 1. Berarti kita dapat luas duri sama dengan ini kan PR kuadrat. Berarti alfa per 360 dikali dengan PR kuadrat sama saja dengan luas duri sama dengan alfa per 360 kali PR kuadrat. Nah, itu untuk yang luas duri. Gimana yang yang kita dapat luas duri dan panjang busur. Yang luas durinya itu alfa per 360 derajat dikali dengan PR kuadrat dan panjang busurnya itu alfa per 360 derajat dikali dengan 2 PR. Ada yang ditanyakan? Silakan dicatat. Kalau ada yang belum mengerti, silakan tanya. Dengan semua dengan saya mau bacakan saja pernyataannya supaya kalian semua. Sekarang di sini sob. Andin. Soalnya dibaca tadi. Oke, perhatian semua. Kita akan masuk ke contoh soal. Dengarkan supaya kalian bisa lebih paham dari perbedaan konsep yang saya berikan tadi. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di mana contoh soal itu yang ditanyakan adalah panjang busur AB dan juga luas duri AOB. Pertama, kita bahas dulu tentang panjang busur AB. Nah, untuk mencari panjang busur AB, rumusnya kita gunakan Panjang busur required in Chinese. 360 derajat berarti dikali dengan 2 perhatian yang di belakang perhatikan depan jangan bersuara di kelas. P-nya kita gunakan 22/7 atau 3,14. Kenapa? Dan jadinya 14.
7. 42. Berarti 2 kali 22. 44 kali 2. 48. Nah, selanjutnya 48 dikali dengan 88 dibagi 360. Jadi berapa? 48 dikali 88. 4.200. Dibagi dengan 360 derajat dapatnya 11,7. Nah, kita dapat bahwa panjang busur AB itu adalah 11,7 cm. Nah, selanjutnya siapa saja? Langsung body. Jadi belakang bisa perhatikan? Bisa. Nah, selanjutnya kita akan cari berapa sih ruas duri A, O, B. Alfa. Nah, untuk mencari ruas duri kita gunakan alfa per 360 derajat dikali dengan pi r kuadrat. Alfanya berapa? 48 derajat dikali 360 dikali dengan 2 per 7 dibagi 14. Nah, 48 derajat dikali 360 derajat dikali dengan 15 bagi 7 2. Berarti 14 kali 2 28 dikali 22. 616 dibagi dengan 616 dikali dengan 48 derajat dibagi dengan 360, kita dapat panjang ruas duri A, O, B. Perhatian semua depan. Kita dapat untuk panjang busur AB itu adalah 82,1 Maaf sampai sini. Ya, silakan catat. Ya, perhatian semua, cepat-cepat saja. Di depan ini kita sudah pelajari tentang ruas pusat, panjang busur, dan ruas duri. Dan ada juga tambahan tentang ruas deret. Nah, di sini kalian sudah tahu bagaimana rumus dari ruas duri dan cara mencari panjang busur di mana dan cara mencari ruas deret di mana. Nah, kalian harus ingat bahwa panjang busur itu dia memiliki kaitan dengan keliling lingkaran. Karena panjang busur itu bagian dari keliling lingkaran. Nah, dan juga ruas duri itu dia punya kaitan dengan ruas lingkaran. Karena ruas duri itu merupakan bagian dari ruas lingkaran. Yang seperti yang saya gambar tadi, kalau ini dibagi, ini merupakan ruas duri semua bagian dari ruas lingkaran secara keseluruhan. Nah, saya mau tanya, rumus ruas duri kamu ya? Yasmin. Rumus ruas duri. Ada yang bisa bantu? Ruas duri. Cara mencari panjang busur. Alfa